warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talara Neni Syiras, Tambuk 2018 10639. Saya dari kelas manajemen perkreditan D. Saya akan membahas materi dengan judul 5C yang menjadi penilaian kelayakan kredit. Dalam memperoleh pinjaman, kelayakan kredit merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana mengukur kelayakan kredit. Indikator layak atau tidaknya ditentukan oleh proses analisa kredit melalui beberapa kombinasi faktor yang terdiri dari ketersediaan agunan, leverage ratio, interest coverage, dan keragaman stabilitas aliran pendapatan. Pada beberapa kasus, kelayakan kredit yang tidak memenuhi kriteria seringkali menghambat pengajuan permohonan Anda. Bahkan, tak sedikit pun juga yang permohonannya ditolak karena prinsipnya bank hanya memberi pinjaman kepada yang mereka percaya. Dengan kata lain, mampu berkomitmen mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunganya tanpa ada tunggakan. Itulah mengapa analisa kredit sangatlah dibutuhkan. Secara umum, ada kriteria 5C yang menjadi basis penilaian kelayakan kredit. Yang pertama, karakter atau karakter calon debitur. Yang kedua, capacity atau kemampuan calon debitur untuk mengembalikan. Ketiga, kapital, kondisi finansial calon debitur. Keempat, kolateral atau barang jaminan. Yang terakhir, condition atau kondisi ekonomi. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas 5 basis tersebut. Yang pertama, 1. Karakter. Karakter calon penerima kredit termasuk pertimbangan bank yang utama. Apabila berdasarkan BI check-in, diketahui calon debitur ternyata masih memiliki tunggakan kredit, maka bank otomatis akan ragu untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, orang yang sama sekali belum pernah menjadi debitur juga tidak sepenuhnya terjamin lolos dari analisa tersebut, sebab karakternya saat memenuhi tanggungan terkredit justru lebih sulit ditebak. Maka itu karakter yang umumnya diharapkan oleh bank ialah debitur dengan histori pernah menerima kredit setidaknya 1 kali dan terbukti telah mampu menyelesaikan cicilan dengan lancar. Yang kedua, capacity. Pada 5C yang kedua, kriteria yang patut diperhitungkan ialah bagaimana calon debitur dalam kemampuan membayar cicilan bulanan secara tepat waktu. Walaupun karakter debitur dinilai dari jejak rekaman kredit yang baik, namun kemampuannya untuk membayar pinjaman tak lepas pula dari kondisi finansialnya saat ini. Capacity dapat diukur sendiri dengan membandingkan antara pendapatan bulanan dan pengeluaran rutin. Analisa kredit Anda dikatakan layak apabila kombinasi seluruh cicilan tidak memakan lebih dari 30% penghasilan per bulan. Yang ketiga, ada kapital. Selain kapasitas membayar cicilan, bank juga akan melihat lebih detail kondisi finansial calon debitur melalui aset yang dimiliki. Bila seseorang memiliki aset seperti tanah warisan, saham, dan deposito dalam jumlah besar di bank yang sama, maka kemungkinan besar aplikasi kredit akan disetujui. Penilaian dalam hal ini menjadi acuan bahwa Anda dikatakan mampu bertanggung jawab atas kredit yang akan diberikan. Dalam prakteknya, kriteria kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing yang sebaiknya jumlah lebih besar daripada kredit yang diminta. Yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan barang-barang yang diserahkan oleh debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diajukan. Agunan tersebut juga harus melewati analisis kredit dari pihak pemberi pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial yang akan ditanggung debitur. Pada hakikatnya, kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi ada juga kolateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, letter of grant, letter of comfort, rekomendasi, serta analisis.
Nah, yang kelima atau yang terakhir ada kriteria condition. Kondisi yang dimaksud antara lain situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, bank perlu melakukan analisa kredit yang berkaitan dengan hal-hal meliputi: satu, keadaan konjungtur; kedua, peraturan-peraturan pemerintah; ketiga, situasi politik dan perekonomian dunia; dan keempat, keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Nah, apakah Anda telah memenuhi 5 kriteria kelayakan kredit yang tadi saya bahas? Analisa kredit biasanya dilakukan setelah calon debitur mengajukan aplikasi pinjaman. Maka dari itu, pastikan semua persyaratan sudah mendekati layak agar permohonan segera diproses dan pinjaman pun keluar selambat-lambatnya dalam 7-14 hari kerja. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.